Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee-kha. Ketemu lagi dengan saya Vivi ya. Kita masih akan terus melanjutkan pelajaran bahasa Thailand kita. Kita telah membahas tentang konsonan dan vokal, maka kali ini saya akan fokus kepada tune, pada nada ya. Nah, bahasa Thailand adalah bahasa tonal, yang mana cara pengucapannya, cara berbicaranya menggunakan nada-nada ya. Nah, ada berapa nada dalam bahasa Thailand? Ada 5 nada. Ini ya, yang pertama adalah nada datar, mid tone. Yang kedua adalah nada rendah, low tone. Yang ketiga ada nada jatuh, falling tone. Yang keempat ada nada tinggi, high tone. Dan yang kelima ada nada bangkit, rising tone ya. Nah, dapat dilihat dengan contoh ini ya. Ini ada konsonan, bobai mai. Ini adalah vokal au ya. Vokal au, sehingga dia dibaca bau. Nah, semuanya ini sampai ke bawah ini dibaca bau, tapi dengan nada yang berbeda ya. Nah, langsung saja. Bau dengan nada datar, bau. Dengan nada rendah, bau. Dengan nada jatuh, bau. Dengan nada tinggi, bau. Dan dengan nada bangkit, bau. Beda ya. Nah, kita ambil dengan contoh yang lain. Ini ya. Nah, ini ada konsonan yoya dan ini adalah sara a. Sehingga yoya yang bersuara y dan a sehingga dibaca ya ya. Nah, ini semua bersuara ya, tapi dengan nada yang berbeda ya. Dengan nada yang berbeda. Nah, mari kita lihat perbedaan nadanya. Ya, 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 ya. Kemudian ada lagi contoh dengan konsonan gogai dan saramai malai ya. Gogai bersuara g dan saramai malai yang vokal malai yang bersuara ai ya. Nah, sehingga dibaca gai ya, bersuara gai. Nah, ini semua mempunyai suara yang sama, tapi mempunyai nada yang berbeda ya. Yang pertama, gai, 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 ya, beda ya. Nah, ini yang disebut dengan similar sound but different meaning, different tone ya. Dia mempunyai suara yang sama, tapi mempunyai arti yang berbeda dan nada yang berbeda pula ya. Nah, kalau pingin mempunyai contoh yang lain, bisa dilihat di YouTube banyak ya, banyak sekali referensi video yang bisa kalian lihat tentang perbedaan 5 tone ini, 5 suara ini ya. Saya hanya akan berikan sedikit contoh. Nah, selain fokus pada perbedaan nada, pelajaran kali ini saya juga akan fokus kepada cara menentukan tone pada satu suku kata bahasa Thailand ya. Nah, cara menentukan tone dalam satu kata bahasa Thailand atau suku kata bahasa Thailand mempunyai beberapa faktor penting ya. Faktor yang pertama adalah kelas konsonan ya. Ini kelas konsonan yang 3 ya. Low class, high class, dan mid class. Bedakan dengan tone. Yang tone ada 5 ya. Nah, kelas konsonan ini sangat penting sekali dalam menentukan nada. Sudah pernah saya bilang, ini wajib dihafal, wajib diketahui ya. Nah, ada 24, masih ingat ya apa aja kelas masing-masing kelas konsonan. Ada 24 konsonan kelas rendah, ada 9 konsonan kelas tengah, dan ada 11 konsonan kelas tinggi ya. Tolong dihafal itu ya. Nah, kemudian faktor kedua yang penting adalah mark tone, tanda nada ya. Nah, dalam bahasa Thailand kita juga mengenal yang namanya tanda nada. Ini juga sangat penting dalam menentukan tone-nya. Nah, ada berapa tanda nada dalam bahasa Thailand? Ada 4 ya. Ada 4 tanda nada dalam bahasa Thailand. Ini dia. Tanda nada pertama seperti garis lurus ya, di atas konsonan letaknya ya. Ini disebut my egg ya. Kemudian ada tanda seperti ini. Nah, ini bukan vokal ya. Ini tanda nada. Memang mirip vokal, tapi dia agak kecil, tapi letaknya di atas ya, di atas vokal sara a ya. Nah, ini bukan sara a, tapi ini adalah
tanda nada ya. Ini disebut maito. Kemudian yang ketiga yang seperti ini. Nah, ini disebut maitri. Kemudian yang keempat seperti tanda tambah ya. Tanda plus di atas ini disebut maicatawa ya. Nah, itu adalah tanda nada dalam bahasa Thailand. Nah, tanda nada ini juga sangat mempengaruhi dalam menentukan tun. Nah, bagaimana bila suatu suku kata apa kata itu tidak mempunyai tanda nada, tapi dia harus mempunyai nada dalam penyebutannya kan? Jadi faktor lain yang sangat menentukan tun dalam satu suku kata bahasa Thailand adalah akhirannya ya. Bila dia tidak menggunakan maktun, tidak menggunakan tanda nada, perhatikan akhiran suku katanya. Perhatikan akhiran kata dalam bahasa Thailandnya. Apakah dia mempunyai akhiran bersuku kata mati, apakah atau dia mempunyai akhiran hidup ya, yang disebut dead syllable dan live syllable. Nah, itu juga merupakan faktor penting. Nah, kemudian bila vokal panjang dan vokal pendek juga merupakan faktor penting, tapi itu fokus kepada suku kata yang tidak mempunyai maktun aja ya. Nah, karena sangat sulitnya memahami bagaimana cara menentukan maktun ini, maka kali ini saya tidak akan membahasnya secara keseluruhan. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, maktun pertama yang kita bahas adalah my egg ya. My egg. Nah, cara menentukan nada dalam suku kata atau kata bahasa Thailand yang menggunakan maktun my egg, dia mempunyai rumus ya. Rumusnya ingat, apabila konsonan pertama dalam kata atau suku kata bahasa Thailand merupakan konsonan kelas tinggi dan kelas tengah, maka nada yang didapat adalah nada rendah. Nada rendah, low tone ya. Nah, apabila konsonan pertama dalam suatu suku kata atau kata bahasa Thailand adalah kelas rendah, low class, maka nada yang didapat adalah nada jatuh, falling tone ya. Nah, itu rumusnya. Ingat, perhatikan cara menentukan nada. Ingat, konsonan yang pertama dalam suku kata bahasa Thailand, ingat kelasnya apa. Apabila dia menggunakan my egg ya, maka bila konsonan kelas tinggi dan kelas tengah, dia nadanya yang didapat adalah nada rendah, low tone ya. Apabila dia merupakan konsonan kelas rendah, low class, maka nada yang didapat adalah nada jatuh, falling tone ya. Nah, kita lihat dengan contoh biar lebih paham. Nah, ini ada contoh. Ini adalah konsonan kokai ya, dengan suara ke ya. Dan ini ada sara a dan wowen, tapi di sini dia berfungsi sebagai vokal ya, dengan suara au, sehingga dia dibaca kau ya, dibaca kau. Nah, dapat dilihat di sini kokai merupakan konsonan kelas tinggi ya, konsonan kelas tinggi kokai, dan ada maktun di atasnya, ada tanda nada ini, ada maktun, sehingga nada yang didapat adalah nada rendah ya. Nah, konsonan rumusnya terpenuhi ya, syaratnya terpenuhi, konsonan kelas tinggi, ada maktun my egg, sehingga dia dibaca kau tapi dengan nada rendah ya, kau ya. Ini artinya berita, news ya. Kemudian contoh yang kedua, apabila dia merupakan konsonan kelas rendah, low class, maka nada yang didapat adalah nada jatuh ya. Ingat, ini ada konsonan yoya bersuara ye. Yoya adalah konsonan kelas rendah ya. Yoya merupakan konsonan kelas rendah, dan di sini ada sara a ya, sara a, sehingga dibaca ya. Tapi karena dia
merupakan konsonan kelas rendah yang mempunyai maktun mai'ek, sehingga dia mendapatkan nada jatuh ya, falling tone, sehingga dia ya-nya ini dibaca dengan nada jatuh ya, sehingga dibaca ya, ya, yang berarti nenek ya. Nah, cukup ya untuk hari ini. Tolong diingat rumusnya. Apabila dia merupakan konsonan kelas tinggi dan kelas tengah, ada tanda nada mai'ek ya, maka nada yang didapat adalah nada rendah. Dan bila dia konsonan kelas rendah mempunyai mai'ek, tanda nada, dia nada yang didapat adalah nada jatuh, falling tone. Nah, untuk kali ini sekian dulu. Berikutnya kita akan bahas tentang maito, maitri, dan maicatawa ya. Kita akan bahas satu persatu biar lebih paham, biar gampang dimengerti ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap kunjungi grup kita ya, di grup Mari Bertukar Bahasa dan grup Belajar Bahasa Thailand ya. Kita akan belajar bersama-sama. Bisa juga bertanya-tanya dengan saya selalu di Facebook ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee kha.